Dipersilakan, Pendeta Wijaya. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ada di Amerika tentu selamat malam di Denver, Colorado. Selamat pagi bagi yang ada di Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga pada malam hari ini, pada pagi hari di Indonesia, saya boleh ambil bagian. Terima kasih kepada Saudara Lloyd, terima kasih kepada Jane yang memimpin, yang sudah memperkenalkan. Terima kasih atas lagu pujian. Saya mungkin saya kenal beberapa dari antara saudara-saudara yang saya lihat. Saya kira beberapa kali saya datang ke Denver, ke Colorado, di Ciasdak, ya Pak Ketua Suyatno, bersama-sama. Terima kasih oleh karena malam hari ini atau saat ini boleh diberikan kesempatan untuk sekali lagi memperkenalkan diri. Nama saya Hengki Wijaya, asalnya dari Sukabumi. Ini satu kampung dengan Sam dan Ami. Tapi kenapa jadi pendeta, jadi Advent? Karena lebih suka surga. Ini ada kawan saya, Pendeta Supriyono Sarjono. Lalu ada istri saya tentu cuma satu, ada di grup ini, di Zoom ini, karena besok dia yang akan berbicara. Terima kasih Saudara Lloyd. Kemudian anak kami ada dua, yang besar wanita, kerja di Jakarta, tamatan dari Filipina, MBA. Kemudian yang kecil dokter gigi, dinas di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Baik, saya kira itu saja perkenalannya singkat, karena saya sudah kenal dan saya pikir saya juga dikenal oleh beberapa dari antara kita. Baik, izinkan saya untuk share screen. Silakan, Pak Pendeta. Oke. Baik, sudah boleh dilihat ya? Jane, boleh ya? Baik. Sudah. Baik, malam hari ini. Pendeta Kurnaidi, terima kasih yang sudah meliput dan menyiarkan malam hari ini. Baik, malam hari ini saya ingin berbicara tentang satu hal. Kalau lihat itu ada stetoskop, di mana saya berbicara tentang kesehatan. Bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini di tengah pandemi COVID-19, tidak ada yang lebih penting daripada sehat. Sehingga kalau ketemu selalu ditanya, gimana sehat? Oh sehat. Lalu kemudian beberapa orang katakan, oh iya saya sehat, tapi saya ini alumnus dari COVID katanya. Wah bagus juga kalau alumnus dari COVID, artinya sudah lebih kuat mungkin. Tapi bersyukur juga bagi yang belum pernah kena COVID seperti saya dan istri. Di kantor kami sudah semua kena kecuali kami berdua. Jadi kesehatan adalah satu hal yang sangat penting. Orang berani bayar mahal untuk sehat. Apakah itu sekarang dengan cara memakan makanan sehat, mengikuti pola hidup sehat, berjemur di matahari, ikut prokes. Tujuannya semuanya adalah sehat. Nah, malam hari ini saya ingin berbicara tentang satu judul, namanya Hara Hachibu. Hara Hachibu ini dari bahasa Jepang. Nanti kita akan lihat apa sih sebenarnya arti dari Hara Hachibu. Nah, saya bangga terus terang, saudara-saudara, menjadi anggota gereja Mas-Advent hari ke-7. Karena di gereja Mas-Advent hari ke-7 saya boleh mengenal yang namanya adalah Mrs. Ellen G. White. Beliau dilahirkan 21 Mei 1863. Sementara dunia kedokteran belum maju, tetapi pada bulan Juni tanggal 6 1863, Nyonya Ellen G. White mendapatkan penglihatan tentang kesehatan sementara dia ada di Otsego di Michigan. Dan itulah yang kemudian menjadi cikal daripada Adventist Health Message. Sehingga kalau berbicara tentang Advent,
maka orang pasti berbicara tentang kesehatan yang menjadi bagian daripada pekabaran, bukan hanya sekedar Alkitab seperti yang ada di tangan saya, nggak terlihat mungkin ya, tetapi juga berbicara tentang kesehatan. Baik, sebelum lanjut, saya mau supaya kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami bersyukur pagi hari di Indonesia, malam di Amerika, hamba-Mu boleh berbicara dengan umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Ciasdak. Biarlah apabila kami akan mempelajari firman Tuhan malam hari ini, Tuhan menuntun kami untuk dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Jadi berkat bagi kami, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, berbicara tentang kesehatan ini, ada faktor penentu kesehatan. Seorang ahli yang bernama H.L. Bloom, dia katakan derajat kesehatan ditentukan oleh, coba perhatikan, faktor lingkungan 40%, lifestyle atau pola hidup 30%, pelayanan kesehatan 20%, heredity atau keturunan ternyata cuma 10%. Ya memang kita tidak bisa memilih dari siapa kita dilahirkan. Saya tidak bisa memilih saya mau jadi orang Manado, saya mau jadi orang Batak, saya mau jadi orang Jawa, orang Sunda, orang Ambon, atau orang Tionghoa. Tidak bisa. Kita memiliki apa yang namanya heredity atau keturunan karena kita dilahirkan dari orang yang tertentu. Dan saya mau katakan saudara-saudara, saya memiliki heredity. Heredity saya adalah saya mewarisi pabrik gula. Saudara mengerti yang saya maksudkan tentu. Saya memiliki kecenderungan untuk diabetes. Kenapa? Oleh karena ibu saya diabetes. Saudara-saudara dari ibu saya semuanya, om, tante itu diabetes. Sepupu saya kebanyakan meninggal oleh karena diabetes. Padahal mereka adalah pengusaha-pengusaha di Jakarta yang punya uang, tapi mereka meninggal oleh karena diabetes. Jadi apa yang saya harus lakukan? Saya tidak bisa menolak heredity, keturunan. Tapi itu ternyata cuma 10%. Saya bisa memilih lifestyle, itu 30%. Tetapi faktor lingkungan ternyata kalau menurut H.L. Bloom adalah 40%. Nah, kita akan coba lihat lifestyle atau lingkungan. Ternyata mempengaruhi. Kita kenal ini namanya Blue Zone. Blue Zone ini adalah 5 spot di dunia yang diyakini sebagai tempat tinggal daripada centenarian, orang-orang yang berusia 100 tahun ke atas. Dan daerah itu adalah di Ikaria Yunani, di Oglastria Sardinia Italia, kemudian di Okinawa Jepang, kemudian semenanjung Nicoya Costa Rica, dan Loma Linda. Ini di California. Seorang yang bernama Dan Buettner menyimpulkan bahwa ternyata kenapa di tempat-tempat ini ada orang yang berusia panjang, itu ternyata gaya hidup dan pola makan yang sehat adalah rahasia umur panjang mereka, sehingga mereka bisa berusia di atas 100 tahun. Nah, julukan Blue Zone ini diberikan oleh Dan Buettner sendiri dalam bukunya yang berjudul The Blue Zone, Solution, Eating and Living Like the World's Healthiest People. Ia mengungkapkan rahasia panjang umur penduduk Blue Zone. Tadi saya sudah sebutkan kelima wilayah tersebut. Nah, menurut penelitian daripada Dan Buettner bersama dengan timnya, makanan yang jadi kunci panjang umur penduduk di sana, selain mereka tinggal di tempat yang sehat, ya udaranya bagus, maka mereka punya kesamaan, yaitu kacang-kacangan, sayuran hijau, gandum, dan biji-bijian. Inilah yang ternyata kemudian menjadi penyebab kenapa mereka panjang umur. Kemudian Blue Zone atau Dan Buettner katakan, saya mau lihat yang besar saja, yang lain kecil, karena ini berkaitan dengan Seventh Day Adventist. Dari 5 spot itu semuanya ada di gunung, ada di pantai. Tetapi satu-satunya yang ada di kota adalah di California. Dan di California saya bangga menjadi orang Advent karena dikatakan oleh Dan Buettner,
ataupun oleh timnya bahwa di sana orang-orang yang centenarian ini adalah Seventh Day Adventist. Coba kita lihat. Seventh Day Adventist ini. Highest concentration is around Loma Linda, California. They live 10 years longer than their North American counterparts. Jadi banyak orang yang berusia lanjut di tempat ini di California secara khusus oleh karena mereka adalah anggota gereja Masiven hari ke-7 sama seperti saudara dan saya. Tentu ini satu kesempatan yang istimewa menjadi anggota gereja Advent. Oleh karena kita boleh melihat bagaimana lifestyle mereka. Dikatakan separuh kota di Loma Linda termasuk gereja Masiven hari ke-7. Sebagian besar anggota gereja tidak makan daging atau ikan. Mereka juga tidak minum alkohol maupun merokok. Menurut Adventist Health Study, penduduk Loma Linda berumur 7-10 tahun lebih panjang dibanding penduduk Amerika lainnya. Di Loma Linda, nah ini yang penting. Makanan sehat adalah bagian dari beragama. Diet mereka terinspirasi dari Injil, diet Garden of Eden. Kebanyakan makanannya berupa biji-bijian, oatmeal yang yang dimasak slow cook, kemudian roti gandum dan susu kedelai. Mereka juga minum 6-8 gelas air mineral per hari. Hal lainnya adalah warga Loma Linda selalu bergerak aktif seperti jalan di sore hari dan mematuhi pola diet ketat. Ini bukan dituliskan oleh gereja Advent, ini dituliskan oleh Dan Buettner bersama dengan timnya yang meneliti 5 spot blue zone yang berisi orang-orang centenarian. Coba kita lihat ini. Panjang umur dengan blue zone diet ini. Ini kita coba lihat, kita dapati blue zone diet ala Okinawa umpamanya. Nabati 90%, hewani kurang dari 1%. Dan itu juga yang ternyata menjadi penyebab kenapa mereka panjang umur. Ini kita boleh lihat Blue Zone Power 9. Lifestyle Habits of the World Healthiest, Longest Lived People. Nah, kita lihat persamaan rahasia umur panjang dari para penduduk Blue Zone ini. Mereka tidak makan berlebihan atau tidak makan setelah matahari terbenam. Mereka mengkonsumsi makanan harian yang mengandung kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran. Mereka memiliki kebiasaan tidur siang atau waktu untuk istirahat sebentar dari aktivitas. Kesempatan untuk melakukan aktivitas fisik seperti hiking, menggembala ternak, berkebun, berladang. Mereka memiliki tujuan hidup dan ikatan emosional dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka tergabung dalam sebuah kelompok keagamaan. Ini persamaan rahasia panjang umur dari penduduk Blue Zone. Itu sebabnya berbahagialah saudara dan saya yang adalah anggota gereja Advent. Karena kita di gereja Advent diajarkan untuk hidup sehat dengan menuruti pola hidup sehat yang diajarkan baik melalui Alkitab maupun melalui tulisan Roh Nubuat. Dan apa yang terjadi? Ini kita boleh lihat penduduk Blue Zone, mereka akan menolak kalau dikasih itu donat. Mereka punya makanan adalah makanan alamiah, makanan-makanan yang sehat. Makanan-makanan yang natural, plant-based diet makanan mereka. Saya tidak mau berbicara tentang plant-based diet, nanti akan panjang. Saya punya materi untuk plant-based diet. Nah, kita lihat. Kebiasaan penduduk Blue Zone. Research show that attending faith-based services 4 times per month will add 4-14 years of life expectancy. Kemudian successful centenarian in the Blue Zone put their family first. Jadi keluarga yang nomor 1. Ini Advent, lihat coba. Kemudian exercise, exercise. Ada new start, ada lagi celebration. Itu diajarkan dari waktu ke waktu di gereja Advent supaya kita sehat. Kemudian ada namanya 80% rule. Nanti kita akan lihat ini apa 80% rule ini. 80% rule ini adalah ini diajarkan diselidiki oleh Dan Buettner bersama dengan timnya. Tetapi ternyata ini dipraktekkan oleh orang Jepang sudah sangat lama. Dalam satu semboyan pada waktu mereka mau makan,
Kalau mereka mau makan, mereka akan ucapkan begini, hara hachibu. Apa yang mereka katakan hara hachibu? Makanlah sampai kenyang berapa persen? 80%. Jadi makan sampai kenyang itu 80%. Dan ini aturannya sangat bagus. Stop eating when your stomach is 80% full to avoid weight gain. Ini diajarkan oleh gereja Advent. Tetapi ini juga dipraktikkan oleh orang-orang di Okinawa. Bahkan orang-orang di Jepang dalam semboyan mereka sebut hara hachibu. Ini luar biasa. Dan kita akan lihat bahwa itu sebabnya kenapa mereka termasuk di dalam salah satu spot centenarian. Nah, saudara-saudara, ini adalah 12 organ sistem pencernaan pada manusia. Lihat, saudara boleh lihat, saya tidak mau sebutkan satu persatu. Nah, coba kita lihat. Kita kembali dulu. Ini yang intinya adalah pencernaan mulai dari mulut. Mulai dari mulut, kemudian turun sampai ke bawah. Kita lihat waktu cerna 10 jenis makanan. Air, kalau kita minum air segera masuk ke usus. Coba kalau kita minum jus buah atau sayuran, berapa menit? Ini menurut para ahli, 15 sampai 20 menit baru sampai ke usus. Kalau kita makan sayuran, 30 sampai 40 menit. Kalau kita makan ikan, 45 sampai 60 menit. Kalau kita makan salad 1 jam. Kalau kita makan biji-bijian 2 jam. Kalau kita makan susu 2 jam. Kalau kita makan kacang 3 jam. Kita makan ayam 1,5 sampai 2 jam. Daging sapi 3 jam. Nah, kita boleh melihat bahwa ini makanan yang pada umumnya dikonsumsi oleh kita. Dan kita bisa melihat berapa cepat makanan itu dari mulut turun sampai di usus, kemudian tinggal di usus berapa lama. Penelitian mendapati bahwa ternyata makanan yang hewani itu lebih lambat turun. Apalagi kalau kemudian makanan itu banyak juga. Nah, kita lihat ini pencernaan. Healthline. Secara umum makanan membutuhkan waktu 24 jam hingga 72 jam untuk bergerak melalui saluran pencernaan manusia. Waktu yang tepat tergantung pada jumlah dan jenis makanan yang kita makan. Ini perhatikan jumlah dan jenis makanan yang kita makan. Pada awalnya makanan bergerak relatif cepat melalui sistem pencernaan manusia. Dalam waktu 6 hingga 8 jam makanan telah bergerak melalui lambung, usus kecil dan usus besar. Nah, sekali di usus besar, sebagian isi makanan yang dicerna bisa tertahan lebih dari 1 hari, bahkan bisa lebih lama. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mayo Clinic, rata-rata waktu proses pencernaan pria adalah sekitar 33 jam dan wanita kurang lebih 72 jam. Nah, kisaran normal untuk waktu transit beberapa makanan mencakup beberapa hal berikut. Pengosongan lambung itu 2 hingga 5 jam. Jadi kalau kita makan jam 7, itu baru kosong secara umum sebenarnya jam 12 siang. Jadi kalau kita makan jam 7, jam 12 siang, memang sudah kosong lambung itu. Kita siap lambung itu untuk menerima makanan yang berikutnya. Transit di usus kecil 2 hingga 6 jam. Transit di usus kolon 10 hingga 59 jam. Transit seluruh usus 10 hingga 73 jam. Kebetulan pada waktu yang lalu saya dengan Pendeta Supriyono Sarjono, kami mengikuti kelas Master Public Health. Kami belajar tentang anatomi tubuh manusia. Dan kami terheran-heran dengan betapa ajaibnya Tuhan menciptakan tubuh manusia itu, apa yang dimasukkan harus dikeluarkan. Kalau tidak keluar itu yang jadi masalah. Itu sebabnya yang terbaik adalah bahwa setiap hari kita buang air besar. Setiap hari. Malahan kalau bisa 1 hari beberapa kali lebih bagus. Kemudian jenis makanan itu jangan biarkan terlalu lama di usus sehingga berbahaya. Nah, tingkat pencernaan kita juga didasarkan pada apa yang dimakan. Daging dan ikan bisa memakan waktu hingga 2 hari untuk sepenuhnya dicerna. Coba, ini bukan saya yang katakan, ini para ahli katakan. Jadi kalau daging tinggal di dalam tubuh lebih lama, pada akhirnya akan membusuk. Nah, bagaimana dengan buah-buahan dan sayuran yang kaya serat
dapat bergerak melalui sistem pencernaan dalam waktu kurang dari sehari. Nah, saudara-saudara, ini yang Nyonya White katakan, seorang yang berpendidikan hanya kelas 3 SD, tahun 1800-an. Dunia kedokteran belum maju, tapi sekarang dunia kedokteran menyatakan apa yang disebutkan oleh Nyonya White itu betul seluruhnya. Kalau kita pikir dari mana dia dapat? Sekolahnya cuma 3 SD. Dia adalah the weakest of the weak, wanita yang lemah karena dia cacat. Tapi betapa luar biasanya tulisan ilham yang Tuhan berikan kepada dia, yang boleh menolong kita sebagai umat gereja Advent untuk sehat. Coba kita lihat. Perut memerlukan istirahat. Kalau tadi orang Jepang katakan hara hachibu 80%, coba lihat. Perut harus mendapatkan perhatian yang penuh. Janganlah perut itu senantiasa bekerja. Setelah perut itu bekerja melaksanakan tugasnya mencerna makanan, janganlah segera memberikan pekerjaan baru padanya sebelum dia sempat istirahat dan sebelum ia mempunyai cukup getah lambung yang disediakan untuk mencerna makanan lebih banyak. Coba lihat, ini kelas 3 SD dia katakan ini. Nanti dokter dunia kedokteran sekarang baru setujui. Harus ada jarak waktu makan paling sedikit 5 jam. Dan ingatlah selalu, kalau kamu mau mencobanya, 2 kali makan sehari lebih baik daripada 3 kali. Saya mau katakan saudara-saudara, kami sekarang tinggal berdua di rumah. Kami makan pagi jam 6. Oh, pagi-pagi istri saya sudah masak, luar biasa Ibu Lastewijaya ini. Jam 6 dia sudah masak. Kami makan. Nanti jam 12 istirahat kantor kami makan. Setelah itu selesai, tutup buku. Tidak ada lagi yang kami masukkan. Kadang-kadang memang sekali-kali kami harus memenuhi undangan. Ada ulang tahun, happy wedding anniversary, ulang tahun, hari lahir, malam diundang. Saya dapati kalau saya makan malam jadinya, ya karena saya bertoleran, kan tidak mungkin nanti anggota pendeta datang ya, kami ulang tahun pernikahan. Lalu saya katakan, oh saya tidak mau makan ini, mulut sudah dikunci ini, sudah digembok ini. Harus makan, saya makan. Apa yang terjadi? Saya dapati malamnya tidur itu tidak enak. Perut itu tidak enak. Kenapa? Karena perut itu belum sepenuhnya mencerna makanan. Kemudian pada waktu bangun pagi, wah perut juga nggak enak rasanya. Jadi kami sudah lama praktekkan pola makan 2 kali kalau di rumah. Kecuali tadi, kalau di perjalanan, kalau di luar, ya nanti kalau kami datang ke Denver juga, ya kami sudah siap-siap untuk jadi 3 kali makan. Iya, karena rasanya nanti, ya bagaimana itu bukan, walaupun ada orang yang strict, enggak mau, tapi kami lebih menghargai kebaikan daripada orang. Jadi intinya perut memerlukan istirahat. Kemudian makan pagi yang cukup. Adat kebiasaan masyarakat ialah memakan sarapan pagi yang ringan. Ini Nyonya White katakan. Ini di dalam Council on Diet and Food, ini MMD ini. Tetapi bukanlah ini cara yang terbaik untuk memelihara perut. Pada jam makan pagi, perut itu berada dalam kondisi puncak untuk menampung lebih banyak makanan daripada makanan kedua atau ketiga pada hari itu. Kebiasaan makan pagi yang ringan dan makan siang yang berat adalah salah ini. Seharusnya lah makan pagi dijadikan makanan yang terbaik pada hari itu. Saya mau tanya, saudara-saudara, nggak usah dijawab. Tapi coba saudara perhatikan, di Amerika makanan mana yang paling mahal? Pagi, breakfast, lunch, atau dinner? Oh, dinner. Terkenal. Di Indonesia juga kalau namanya dinner gala, ada undangan untuk sumbangan atau apa dinner, makanannya itu hitungannya lebih mahal. Tapi Nyonya White katakan kebiasaan makan pagi yang ringan, makan siang yang berat adalah salah, apalagi kalau kemudian itu makan malam. 2 kali makan lebih baik daripada. Setelah selesai mencerna makanan, alat pencernaan memerlukan istirahat. Jarak antara 2 waktu makan paling sedikit ada 5-6 jam, dan kebanyakan orang mencobanya mendapati bahwa 2 kali makan lebih baik daripada 3 kali sehari. Nyonya White konsisten katakan 2 kali lebih baik daripada 3 kali, 5 jam, 6 jam.
Ini rencana 2 kali makan sehari. Dalam banyak hal 2 kali makan sehari lebih baik daripada 3 kali. Makan malam yang dilakukan terlalu cepat akan mengganggu pencernaan makanan siang. Kalau dilakukan agak lambat, itu tidak dapat dicerna sebelum tidur. Dengan demikian perut gagal memperoleh istirahat yang baik, tidur terganggu, otak dan saraf letih. Nafsu makan pagi juga terganggu, seluruh tubuh tidak terasa segar dan tidak siap menghadapi tugas hari itu. Ingat, ini bukan Nyonya White yang katakan, ini Tuhan yang katakan, berikan inspirasi kepadanya Nyonya Ellen G. White. Karena bagaimana seorang wanita berpendidikan kelas 3 SD bisa menampung seperti ini? Tidak mungkin secara manusia. Kecuali Tuhan yang menciptakan manusia, yang menciptakan tubuh dan saya, yang tahu bagaimana mekanisme daripada tubuh kita. Kebiasaan makan 2 kali sehari umumnya membawa keuntungan bagi kesehatan. Namun dalam keadaan tertentu, seorang mungkin perlu makan 3 kali sehari. Namun kalau diperlukan, makanan ketiga haruslah ringan, terdiri dari bahan yang mudah dicerna. Ini Nyonya White katakan 2 kali lebih baik. Tapi kalau seseorang mungkin perlu makan 3 kali sehari, oke. Tapi makan ketiga ini harus ringan. Kemudian yang lain dikatakan keteraturan sangat penting. Setelah selesai makan, perut harus diizinkan istirahat. Ini kembali dalam tulisan yang sama, dalam tulisan berikutnya, 5 jam. Apa yang terjadi kalau kita makan jam 6 pagi, jam 7 pagi, jam 12 baru selesai, jam 9 kita makan sepotong roti, jam 10 kita makan es krim. Itu jam 12 belum habis makanan itu. Jam 1 belum lagi. Jam 2 belum juga habis. Padahal pada waktu tiba jam 12, ini sudah tibanya waktu makan. Istri sudah mempersiapkan makan. Kita makan lagi. Lalu menurut penelitian, saya tidak sempat berikan di sini, penelitian anatomi tubuh, ternyata sampai sore makan pagi dan siang yang dicampur-campur itu, sampai sore hari masih ada. Kemudian waktu malam hari, oh ini teman kami ini Ami, sudah sediakan makanan yang enak untuk suami tercinta, Mas Suyatno. Oh, harus dimakan juga. Padahal yang pagi dan siang itu masih ada. Lalu Nyonya White katakan, yang penting di sini adalah sebenarnya keteraturan. Makan siang teratur. Ini. Makan siang harus teratur. Nah, kemudian saya lewat itu, no between meals. Keteraturan dalam hal makan adalah satu hal yang penting. Haruslah ditetapkan waktu tertentu untuk makan pagi, siang, dan malam. Keteraturan dalam hal makan harus ditanggapi dengan serius. Jangan makan apa-apa di antara jam makan. Jajan berbentuk apapun seperti kacang, buah-buahan, atau makanan apa saja, kebiasaan makan tidak teratur akan merusak keserasian cara bekerja alat pencernaan, sehingga menurunkan tingkat kesehatan. Kalau kita mau sehat, ini kita harus ikuti no between meals. Kemudian banyak yang makan di antara jam makan. Saya merasa heran karena setelah semua terang yang telah diberikan mengenai hal ini, namun masih banyak di antara kamu makan antara jam makan. Janganlah membiarkan secuil pun makanan melewati bibirmu di antara jam makanan yang sudah ditentukan. Makanlah apa yang harus kamu makan, tetapi 1 kali makan, kemudian tunggulah sampai jam makan berikut. Jadi kalau di rumah kami ada buah, ada durian umpamanya, ada roti, ada kue. Oh, kami makan sekaligus, 1 kali sapu semua pagi umpamanya. Selesai, tutup buku, tunggu sampai siang. Dan ini dikatakan oleh Nyonya White. Ini luar biasa. Kebiasaan mengunyah itu berbahaya. Pada waktu mengadakan perjalanan, sebagian orang hampir senantiasa mengunyah. Kalau ada makanan yang dapat dijangkau, ini adalah praktek yang paling berbahaya. Saya mau jujur, saudara-saudara, yang lalu kalau kami itinerary, kalau ngantuk nyetir, saya bawa kacang, bawa jeruk, bawa makanan. Tetapi pada waktu saya mempelajari hal ini, saya praktekkan. Binatang yang tidak mempunyai pertimbangan sehat, yang tidak mengenal beban mental, dapat melakukannya tanpa bahaya. Tetapi binatang bukanlah patokan untuk makhluk yang bisa berpikir, yang mempunyai kuasa mental yang harus digunakan untuk Allah dan sesama manusia. Jadi kebiasaan mengunyah berbahaya. Ini nasihat untuk para pemimpin. Mereka memegang tanggung jawab penting di atas segala sesuatu. Ini pendeta, ini ketua-ketua gereja, anggota diakon, majelis,
para wali perkara-perkara rohani seharusnya adalah orang-orang yang mempunyai naluri yang tajam dan pikiran yang cerdas. Yang paling penting, mereka perlu bertarak dalam hal makanan. Makanan yang mewah seharusnya tidak mendapat tempat di atas meja makan mereka. Dengan demikian, kembali kepada hara hachibu. Mereka makan itu hanya 80% kenyang. Eat till you are 80% full. Ini to live longer. Hara hachibu. Ini kalau kita lihat ini 80-20% rule. Jadi kalau kita makan, jangan biarkan sampai kenyang. Ada istilah berhenti makan sebelum kenyang. Lalu ada orang tanya satu kali sama saya, Pak Pendeta bagaimana caranya? Kita sendiri yang rasa. Coba kalau kita rasa, ini makanan enak ya, kita makan. Ini makanan enak, kita makan. Begitu kita masukkan semua kekenyangan perut kita, enak nggak perut kita? Oh enggak enak. Nggak lagi nyaman perut kita. Tapi coba kalau kita berhenti sebelum kenyang. Kita makan sesuai dengan ukuran. Nah, ini lihat, ini hara hachibu. Eat until 80% full. Dan dengan mempraktikkan hara hachibu ini orang-orang Okinawa sekarang adalah orang yang nomor 2 tertinggi di dalam usia centenarian, di atas 100 tahun setelah Amerika. Amerika masih tertinggi. Jadi eat till you are only 80% full to increase longevity. Saudara-saudara, tidak bertarak tidak layak. Kalau tidak bertarak dalam hal makanan, engkau menempatkan dirimu tidak layak untuk melihat dengan jelas perbedaan antara api yang suci dan api yang biasa. Jadi ini tidak bertarak, ini bukan hanya sekedar jenis makanan, tetapi berapa banyak yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Coba lihat, makan berlebih-lebihan adalah dosa. Pemanjaan yang berlebih-lebihan dalam hal makan, minum, tidur, atau memandang sesuatu itu adalah dosa. Semua tindakan kuasa tubuh dan pikiran yang sehat dan harmonis akan membawa kebahagiaan. Lebih murni dan lebih tinggi kuasa itu, lebih murni dan lebih besar kebahagiaan. Bukan saya yang katakan tadi itu ya. Dan kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Sekarang waktunya untuk bertobat. Bertobat itu bukan hanya tinggalkan apa yang namanya kejahatan, crime. Bukan namanya melakukan dosa perzinahan, bukan pencurian, bukan. Banyak orang yang makan sepanjang hari tanpa menghiraukan hukum kesehatan, kemudian kabut menutupi pikiran. Bagaimanakah manusia dapat dihormati dengan sinar ilahi sementara tidak memperdulikan kebiasaannya? Bagaimanakah mereka dapat mengenal terang terang Allah yang telah diberikan dalam hal ini? Saudara, bukankah sekarang waktunya untukmu bertobat dalam hal pemanjaan diri? Kalau kita tahu itu sesuatu yang baik, kita harus ikuti sekarang. Hara hachibu, eating until you are 80% full. Ini bagus, ini baik, ini membawa keberuntungan, ini membawa kesehatan. Kalau begitu kenapa kita tidak lakukan? Di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Ini ayat yang terakhir. Saudaraku yang kekasih, umat-umat Tuhan di Colorado Indonesian American Seventh-day Adventist Church dan di tempat yang lain. Aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Hara hachibu, kita perlu sehat. Bagaimana caranya? Lakukan praktek hara hachibu. Makan sampai kenyang 80%. Kemudian no between meals. Kemudian do it now. Tuhan memberkati kita untuk mendapatkan kesehatan yang baik. Terima kasih banyak Pendeta Hengki Wijaya. Tentunya kita sepakat mengucapkan terima kasih untuk pekabaran kesehatan ini ya. Hara hachibu. Mudah-mudahan kita boleh mempraktekkan itu. Dan sungguh luar biasa berkat kita malam ini. Kabaran melalui Roh Nubuat dan Alkitab. Dan diulang-ulang terus. Biarlah ini boleh bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita semua boleh sehat. Sekali lagi terima kasih Pendeta Hengki. Dan kita akan mendengarkan
lagu penutup, dipersilakan Bapak Simpson Pangaribuan. Saya lihat beliau bergabung. Belum kedengaran suaranya. Tolong Lloyd. Sudah co-host, Saudara Simpson Pangaribuan. Oke, sekarang. Tadi ditutup, tidak bisa dibuka tadi. Oke, dipersilakan Pak Simpson. Tuhan, ku berkata, percayamu lemah, hai anakku jaga dan harap padaku. Yesus telah bayar hutang dosaku. Meski dosaku besar, Tuhan telah membasuh. Kuasa Tuhan saja dapat mengubahkan kulit orang kusta, kejahatan. Yesus telah bayar hutang dosaku. Meski dosaku besar, Tuhan telah membasuh. Aku tidak layak meminta rahmat-Mu, dosaku yang banyak bersih di darah-Mu. Di muka tahtanya ku puji namanya, dari Raja Yesus ku terima mahkota. Yesus telah bayar hutang dosaku. Meski dosaku besar, Tuhan telah membasuh. Yesus telah bayar hutang dosaku. Meski dosaku besar, Tuhan telah membasuh. Terima kasih Pak Simpson. Dipersilakan Pendeta Hengki untuk menutup acara kita malam ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang penuh kasih yang bertata dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur malam hari ini boleh bersama-sama dengan saudara-saudara umat-umat Tuhan dari Ciasdak dan beberapa dari tempat lain. Kami bersyukur oleh karena rangkaian acara permintaan doa dan kesaksian boleh berjalan dengan baik. Dari awal hingga akhirnya, biarlah semua yang sudah kami laksanakan, apakah itu lagu pujian, doa yang dilayangkan, firman Tuhan yang kami dengar, semuanya boleh naik menjadi boboan yang harum di hadapan hadirat Tuhan dan menjadi berkat bagi kami sekalian. Hamba berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap rumah tangga. Berkati dalam rumah tangga diberikan sukacita kebahagiaan. Diberkati dalam segala usaha, pekerjaan, mata pencaharian. Berikan berkat serta rezeki yang melimpah. Berkati orang-orang tua untuk lewati hari tua dengan baik. Berkati anak-anak untuk bertumbuh dengan baik dalam jasmani, pikiran, dan rohani. Terutama ya Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami mohon agar malaikat Tuhan menjaga, melindungi supaya semua saudara-saudara kami semua terpelihara sehat, tidak terkena serangan dari COVID-19. Terutama ya Tuhan, kami menyadari kebutuhan kami yang terbesar sekarang ini adalah kebutuhan akan kecurahan Roh Kudus. Biarlah dengan Roh Kudus yang tercurah, maka itu akan menolong kami untuk hidup sehat, sehat secara jasmani, sehat secara rohani. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.